Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadratan mukarramin wal mukarramin yang saya muliakan di tahun sholat beserta jajarannya, semoga selalu dalam rahmat serta lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga selalu diberikan kesehatan serta selamat lagi mengajak kepada kita semua untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati dan yang saya muliakan seluruh jamaah yang hadir di tempat yang mulia ini, para asatidz, para senior yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun Pak insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan kagum saya kepada seluruh jamaah yang hadir di tempat yang mulia ini. Semoga semuanya selalu dalam rahmat serta lindungan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat serta karunia-Nya yang alhamdulillah pada malam ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan kepada kita akan nikmat-Nya yang agung, nikmat iman wal Islam ditambah dengan nikmat sehat walafiat. Yang alhamdulillah dengan nikmat tersebut kita bisa berkumpul kembali melaksanakan salah satu kewajiban kita. Sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarga, kepada para sahabat, tabi'in wa tabi'at, dan kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai mudahkanlah kita taat intinya marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mudah-mudahan perkumpulan kita ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan perkumpulan ini menjadikan sabab diampunnya dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dan dosa keluarga kita, serta mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, begitu juga rezeki yang barokah, rezeki yang bermanfaat, serta mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lindungi kita, keluarga kita, tetangga kita, wilayah kita dari wabah penyakit corona, virus dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nas'aluka al-hidayah dan al-fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa amadana bi asrarihi amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya memulai daripada mudzakarah kita bersama, mohon maaf sebelumnya di sini tidak ada niatan saya untuk menggurui, tapi di sini saya mengajak pada jamaah semua untuk saling watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabri. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ke depan ini manfaat wabil khusus untuk saya dan umumnya untuk para jamaah. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pada makalah yang ke-6 kemarin kita membahaskan tentang masalah sholat sunnah.
yang dimana siapa saja melaksanakan sholat sunnah 12 rakaat maka sungguh ia telah melakukan haknya sholat. Mana 12 rakaat, yaitu disarahnya 2 rakaat sebelum sholat subuh, 2 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat setelahnya, dan 4 rakaat sebelum sholat asar, 2 rakaat sesudah sholat maghrib. Maka jumlah keseluruhannya 12 rakaat dalam sehari semalam. Maka sungguh ia telah melakukan haknya sholat. Pada pembahasan kemarin kita kembali tentang masalah sholat disambungkan ya. Dan juga siapa saja yang melakukan sholat sunnah qabliyah asar 4 rakaat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengasihinya, akan menyayanginya. Sholat sunnah asar 4 rakaat, Allah Subhanahu wa taala akan rahimah, akan menyayanginya. Jadi kalau ingin disayangi oleh Allah, perbanyaklah amalan sunnah. Di antaranya ini 4 rakaat sebelum sholat asar ya. Dan siapa saja yang melakukan sholat sunnah 4 rakaat sebelum sholat asar, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan jasadnya ala nari, terbakar di atas api neraka. Siapa saja yang melakukan sholat sunnah qabliyah asar 4 rakaat, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan tubuhnya ala nari, terbakar di api neraka. Jadi insya Allah jaminan bagi orang yang melakukan sholat qabliyah asar 4 rakaat itu tadi, artinya insya Allah kita akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, yakni surganya Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya 3 hal yang paling dicintai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah sholat. Di mana beliau gelisah, beliau wudu langsung sholat. Di mana beliau gelisah, wudu langsung sholat. Di mana beliau dihadapkan suatu permasalahan, wudu sholat. Kita mah di mana dihadapkan dengan permasalahan, malah sholat tambah malas. Ya, malah sholat tambah ulang, tambah malas. Bukannya wudu sholat, malah yang wajib pun ditinggal. Karena di mana kita punya permasalahan, bukannya lebih untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan sholat tadi, kita malah kadang banyak ditinggalkan. Nabi SAW di mana ada suatu yang sifatnya membuat beliau gelisah, beliau wudu sholat, karena tidak ada di antara dunia beserta isinya yang paling dicintai oleh Nabi, itu adalah sholat di antaranya. Masya Allah, kalau kita bisa menjaga sholat saja itu luar biasa. Ada ketenangan khusus, ada ketenangan batin di dalam hati kita. Definisi kaya, definisi miskin, definisi ini dan lain sebagainya, itu kalau dikaitkan dengan yang namanya orang yang sudah bisa menjaga sholatnya, apa sih kaya bagi orang yang istiqomah di dalam sholatnya? Apa sih sederhana yang bagi orang yang bisa menjaga di dalam sholatnya? Itu nanti bisa ketemu sama orang-orang yang insya Allah bagian dari orang yang istiqomah mengerjakan amalan sunnah, itu sholat tadi. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa ini penting juga pada malam ini masih berkaitan dengan kepada sholat ya? Kayak kadang suka ini, kalau pas keliling-keliling kita ya di daerah Pinanggerak, Belagading ke sana, banyak orang yang jualan, rame gitu ya, jualan rame, yang pembelinya juga rame dan sebagainya. Kadang saya juga mikir, pengen banget ya jadi pengusaha kayak mereka gitu ya, jualan, dagang, banyak pembeli. Tapi saya mohon maaf, saya pikir itu pas maghrib udah saya ketinggalan maghrib jamaah. Tapi itu masih kadang ada yang ngobrol gitu, kadang ada yang melayani gitu. Jadi tadinya semangat ingin seperti itu, tapi akhirnya kalau kayak nggak sholat malah gitu rasanya ya. Kalau dibukakan pintu rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala lewat ini, tapi kalau nggak sholat malah ada kalimat seperti itunya gitu ya. Kita mah kepengen jadi seorang pengusaha, kita mah kepengen
jadi wirausaha, tetapi maksudnya biar sholat itu bisa dijaga. Ini mah banyak orang-orang yang meninggalkan sholat dengan tidak ada alasan yang syar'i. Kalau orang non muslim, orang kafir nggak sholat wajar. Ya, karena memang dia mah tidak kehitung sekehitung, ya, hitung untuk sholat, tetapi dia tidak diwajibkan untuk melakukan sholat kehitung dia, artinya keperintah untuk melakukan sholat walaupun dia orang kafir. Dosa juga setiap harinya orang kafir itu tidak sholat, karena memang dia keperintah, tetapi tidak wajib untuk melakukan sholat karena dia bukan muslim, keperintah. Ya. Nah kalau dia nggak sholat, wajarlah orang non muslim, ya orang kafir. Tapi kalau orang muslim nggak sholat, ini masalah. Ya, ditanya sampai muslim dikatakan saya, tapi nggak sholat gitu. Ya, kalau orang gila nggak pakai celana, wajar gila. Orang normal nggak pakai celana, lebih dari gila, itu enggak? Nah itu tadi, ini permasalahan sholat pada jemaah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini amat luar biasa. Banyak orang yang menyepelekan tentang masalah atau tentang dalam urusan sholat. Ini penting sekali, karena sholat itu adalah para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimana awal dari amalan seorang hamba yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat minal amali, yaitu as-sholat atau sholatnya. Sholat seseorang yang awal akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan haji, bukan masalah umrohnya, bukan masalah keluarganya, tapi as-sholat. Inna awwala ma yuhasab bil 'abdu yaumal qiyamah min amali as-sholatu. Min amalihi sholatun atau as-sholat. Jadi yang pertama kali amalan seorang hamba yang akan dihisab pada hari kiamat, yakini itu hari kiamat bakalan ada. Kalau kita meragukan kiamat, karena keimanan tidak boleh ada sifatnya kurang. Keimanan itu harus yakin. Kalau kita iman kurang, kiamat ada enggak ya? Agak ragu tuh, 50% ada, 50% enggak ada. Kita itu dalam kajian ilmu tauhid sudah ada kekurangan daripada keyakinan. Ini tidak ada yang namanya atau tidak boleh kita kurang dalam hal-hal yang keimanan. Saya mah ragu Allah itu ada, tapi kadang enggak ada. Murtad ya. Awas jadi perkara-perkara keimanan seperti harus diyakini ya. Harus diyakini adanya hari kebangkitan, yaitu adalah hari kiamat, yaumul hisab ya. Jadi yang pertama kali amalan seorang hamba yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari seluruh amal perbuatan dia, sholat atau sholatu, yaitu sholatnya pada jawab Allah. Fa in sholat, jikalau sholatnya baik, dari mulai takbiratul ihram, dari mulai bacaan Fatihah, dari mulai ia ruku, dari mulai ia sujud, dari mulai ia salam, qad aflaha wa anjaha, sungguh itulah aflaha, bahagia, wa anjaha, dan merasa beruntung. Tapi sebaliknya wa in fasadat, jikalau sholatnya buruk, dalam artian sholatnya buruk ini Fatihahnya enggak baik, dari mulai sisi rukun, dari mulai sisi sunahnya ngaco, yang rukun jadi sunah, yang sunah jadi rukun, faqad khaba wa khasira, maka sungguh ia akan menyesal, wa khasira, dan dia akan merasa rugi. Ya, akan menyesal, akan merasa rugi. Makanya panduan belajar tentang wudu, panduan belajar tentang sholat, apalagi di dalamnya belajar Fatihah. Karena Fatihah itu termasuk daripada salah satu rukun sholat yang kedua. Ya, satu niat terkeliru yang Fatihah di dalamnya itu Fatihah. Ya, penting sekali ya. Belajar karena kita ada ya mengenai Al-Quran, belajar pada siapa aja semua. Belajar ya, insyaallah tabarakallah. Saya itu juga mohon maaf awalnya udah saya bahas. Di sini tidak ada niatan untuk menggurui, tapi menyampaikan apa yang ada di sini. Mudah-mudahan manfaat untuk saya dan untuk kita semua. Intinya ini saya kan lagi lempar bola kan, lagi lempar bola yang dimana bola itu memang saya gitu pada gitu kan. Kalau di sini nggak ada orang saya kayak gini diusir saya bisa.
Ya, itu orang gila dari mana gitu kan? Musola jamaahnya nggak ada gitu kan? Nah kayak gitu para jamaah subhanahu wa ta'ala. Gitu. Fa in naqasat an fardiyatihi syai'an. Dan jikalau dalam salatnya ini ada kekurangan syai'an sedikit pun, terus itu faqalabi. Kau yang akan berkata, Allah Subhanahu wa taala akan berkata azza wa jalla, "Unzuru hal li'abdi min tatawin." Jadi dikala para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba ini kurang, ya. Kurang min fardiyatihi atau min faridatihi syai'an, dari amalan fardunya ini kurang. Seumpama misalkan dari amalan sholat duhur itu ada yang kurang, dari mulai takbiratul ihramnya ada yang kurang, dari mulai Fatihahnya ada yang kurang, dari mulai sujudnya tahiyatnya itu ada yang kurang syai'an, seumpama sedikit gitu. Qala Rabbi di saat yaumul hisab, Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla berkata kepada malaikat, "Hai malaikat, unduru hal li 'abdi min tatawin." Apakah hambaku ini mempunyai amalan soleh? Apakah hambaku ini mempunyai amalan sunnah? Itu kata Allah Subhanahu wa taala kepada itu malaikat. Fayukammalu minha man naqasa minal fariidah, maka sempurnakanlah minha min tatawin, hak kata ganti daripada tatawun, fayukammalu minha maka sempurnakanlah dari amalan sunnah itu mana qasa minal fariidah, yaitu sesuatu yang kurang dari amalan fardunya. Summa yakunu sa'iru amali ala hada, kemudian yakunu sa'iru amali ala hada, kemudian sempurnakan seluruh daripada amal orang tersebut ala hada atas amalan ini. Jadi di mana di saat amalan atau sholat fardu kita ini dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari tadi ya, mulai takbiratul ihram sampai salam, begitu juga duhur asar, semua dihisab oleh Allah. Benar apa tidaknya? Misalnya ada yang kurang nih, ada yang kurang, lalu Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat, "Unduru hal li 'abdi min tatawin." Lihatlah wahai para malaikat, apakah di hambaku ini ada amalan sunnah? Setelah selesainya amalan fardu dihisab, sudah habis, ada yang kurang misalkan, lihat, suruh dilihat. Nah, pas dilihat, oh iya nih, dulu ada amalan sunnah ngerjain sholat sunnah duhur qobliyah 2 rakaat, ada itu fakir, namanya nambalin, ya itu. Ada juga nih misalkan sholat sunnah qobliyah asar ditumplekin tambal. Ya. Biasanya kalau berkala ditambal itu kan kecil. Ini mau gede mau banyak. Duhurnya enggak, asarnya enggak, luhurnya enggak. Kalau itu ditambal bukan tambalin. Bukan tambalin, dilempar. Ya. Yang namanya sifatnya menambal itu kan kecil. Nah, soal amalan sunnah kita ini adalah sebagai tambalan tadi pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita mesti memperbanyak sunnah? Karena dengan amalan sunnah ini tadi supaya bisa menambali kekurangan sholat fardunya kita yang kurang. Sebab apa ini? Nah, ya. Oke. Bisa dipahami ya para jamaah? Insyaallah ya. Terus kelanjutan para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi tidak ada seorang hamba yang ia melakukan sholat karena Allah Subhanahu wa taala di setiap harinya 12 rakaat dengan amalan sunnah, maksudnya dengan sholat sunnah bukan sholat fardu, illa banallahu lahu baitan fil jannah, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan melainkan Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan untuk ia gedung di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau para jamaah ingin dapat bukan kaplingan lagi ya, ingin dapat gedung istana di surga Allah Subhanahu wa taala, maka istiqomahkanlah salat sunnah 12 rakaat setiap waktunya. Ya. Masya Allah, ini luar biasa ya para jamaah Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya di antara seseorang orang yang baina syirki wal kufri, orang yang syirik dan orang yang kufur adalah tarkus salat, yaitu orang yang meninggalkan salat, ya. Jadi para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
pentingnya dengan kita memperbanyak amalan sunnah, di antaranya adalah amalan-amalan sunnah seperti sholat sunnah dijaga tadi. Mana qabliyah dhuhur dijaga, ba'diyahnya juga dijaga, qabliyah asar juga dikerjakan, syukur-syukur maghrib juga dikerjakan, baik itu qabliyah ataupun ba'diyahnya. Begitupun juga isya ya, dikerjakan sebelumnya, qabliyahnya maksudnya. Begitupun juga setelahnya, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Nah, 2 rakaat sebelum sholat subuh ini para jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, apa kata Nabi? Khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik. Khairun itu lebih baik, bukan hanya kalimat baik, lebih baik minad dunya wa ma fiha, dari dunia dan isi dunia itu sendiri, dibanding dengan kita, dibanding dengan perhiasan kita, dibanding dengan tanah-tanah kita, bahkan isi-isinya yang kita anggap itu mahal itu rumah, yang anggap kita mewah itu mobil, dengan 2 rakaat sholat fajar itu tidak ada apa-apanya. Sebenarnya mah yang memandang besar itu kita. Contoh kayak misalkan iblis, apa kata iblis? Ana khairun min Adam, khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Seperti itulah ya. Saya diciptakan dari api sedangkan dia diciptakan dari tanah. Emang Allah mengatakan bahwa api itu lebih mulia daripada tanah? Ada kalimat seperti itu? Itu mah dapat dia sendiri, ya. Saya lebih baik daripada dia mah dari tanah, saya mah dari api. Gak ada Allah Subhanahu wa taala mengatakan api itu lebih baik daripada tanah, tidak. Saya lebih bagus daripada sampean. Kata siapa? Kata dia kan gitu kan. Nah, mengklaim diri saya itu lebih baik. Itu sifatnya seperti kesombongan seperti tadi para jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka saya bilang bahwa dunia ini wah mewah dibandingin sholat lebih besar dunia bagi dia, kata dia, tapi kata agama mah bahwa itu tadi dunia dan isinya tidak ada apa-apa dibandingkan dengan sholat fajar 2 rakaat. Insya Allah kita mulai ya sedikit demi sedikit. Apa itu namanya? Ada perubahan. Kita mengistiqomahkan menjaga amalan-amalan sunnah, di antaranya itu tadi, itu menjaga sholat sunnah, baik itu qabliyah maupun itu ba'diyahnya. Insya Allah kalau sholat sunnah sudah kita jaga, maka insya Allah amalan fardu pun insya Allah pasti akan kita jaga, para jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga usahakan supaya kita itu bisa mengerjakan sholat jamaah itu, dan usahakan kita itu supaya bisa mengerjakan atau melaksanakan sholat yang diwajibkan itu dengan cara berjamaah. Usahakan. Kenapa kita ini mesti mengusahakan sholat fardu itu dengan cara berjamaah? Karena bandingannya itu luar biasa. Bandingannya itu 27 derajat ya, dibandingkan dengan sholat sendirian. Insya Allah ya, kalau kita cinta dulu deh sama pahalanya gitu, kita cinta dulu sama pahalanya, insya Allah ya, pahalanya ini besar nih. Biar gak apa-apa deh kayak anak kecil-kecil dulu, gak apa-apa gitu. Kita melakukan sesuatu karena ini kan gak apa-apa. Nanti insya Allah terbiasanya hilang rasa-rasa itu. Jadi akhirnya mengerjakan itu bukan karena sesuatu, tapi insya Allah ada nilai ketulusan. Awal apa? Awal Bapak melakukan kebaikan, mau ngaji atau apa kok? Awal-awal mah pengen dilihat, awal-awal makanya pengen didengarin sebagainya. Tapi kalau lama-lama, lah sebodoh tuh yang dedinya terlos, enggak los. Sebodoh tuh mau diikuti ini juga enggak sebodoh. Karena saking udah lama, ya, saking udah lama jadi sifat-sifat seperti itu awal-awal itu hilang dengan sendirinya gitu. Sama kayak kita pesantren misalkan awal-awal itu kayak pesantren awal-awal mondok gitu kan, wah tujuannya pengen di pondok, tapi setelah lama-lama hilang. Makanya awal tuh ria dulu tidak apa-apa kan, ada empat apa itu, ada tiga proses. Nanti bakalan ria dulu, nanti bakal ini, akhirnya tuh syukur-syukur ada yang gantiin kan gitu. Jadi lama-lama kayak seperti itu, nanti ada lama-lama nilai apa yang ketulusan. Jadi istiqomah yang penting gitu ya. Lalu dikejar tuh sholat wajib
dikejar. Kalau bisa itu jangan sampai putus berjamaah. Karena bandingannya itu dengan tadi sholat sendiri dan sholat berjamaah itu 27 derajat. Sampai ada kisah di kitab Minhus ya. Ada seseorang yang ahli ibadah dan orang ini kedatangan teman. Biasalah ngobrol yang sebagainya gitu kan. Dia biasa tuh ngejaga ibadahnya. Tahu-tahu Isa, ngapun. Gak enak dia ninggalin teman. Aduh, teman udah lama dipopong nih kan. Di pondok baru ini ketemu saya tinggalin ke musola, takut disangka saya ini ahli ibadah, gitu kan? Takut saya istilahnya kurang ini lah, gak ngargain tamu. Ya wis lah, ngobrol aja kan. Ngobrol nih gitu misalnya, ini aduh ngomong, hati kan gelisah namanya orang ahli ibadah ya, hati gelisah. Maaf nih, Sohib. Rokok dah. Nanti aja lu kita ngerokok ya kan, misalkan kayak gitu kayak teman-teman lah gitu kan. Ini udah Isa nih, aduh. Orang lain pasti nggak, saya bisa Isa dulu dah. Ya udah deh kalau gitu. Datang ke itu musola, datang itu ke masjid. Itu masjid udah ditutup sama masjid. Udah ketinggalan berjamaah. Waduh, tinggalan nih saya berjamaah kata si orang alim itu. Ya wis lah, ini sholat sendiri ya Allah. Pas sholat sendiri, malam tidur, dia mimpi. Pas waktu di malam tidur dia mimpi. Dia berada di sebuah kuda yang bagus. Dan di depannya itu kuda yang lebih bagus. Dia itu paling belakang. Wah, dia itu mau mengejar orang yang di kuda itu, kagak terkejar. Padahal dia udah sebet-sebetin di kudanya. Padahal diusahain dan ngejar si kudanya, tapi kagak bisa. Terus akhirnya tuh dia nanya sama sebelahnya, itu orang-orang yang di depan kita, itu kudanya bagus-bagus, saya berusaha untuk mengejar itu orang, kok nggak bisa-bisa, gitu kan? Akhirnya itu apa? Kata dia, pasti kamu nggak bakalan bisa ngejar dia. Kenapa? Karena dia itu karena dia itu diibaratkan dia itu adalah orang yang mengerjakan sholat berjamaah dengan pahala 27 rakaat dibandingkan dengan orang yang 1 rakaat. Jadi nggak bakalan bisa ngejar kita sholat sendiri dengan orang yang sholatnya berjamaah. Nggak bakalan bisa. Saking dahsyatnya, saking besarnya ya pahala sholat berjamaah. Makanya mohon maaf, kenapa kita itu tidak semangat untuk mengerjakan amalan-amalan sunnah seperti sholat jamaah sebagainya? Karena kita tuh belum tahu fadilah. Makanya tahu dulu fadilahnya lah, ya. Tahu dulu dipelajari fadilahnya ini apa, fadilah itu apa, silakan tuh dipelajari. Maksudnya tuh biar ada giroh, biar ada semangat. Yang tahu aja fadilahnya kita tinggalin, ini apalagi yang nggak tahu, males jadinya kan begitu ya. Kita tahu nanti di yaumil kiamah ya ada suara memanggil-manggil, "Oi, pulang. Siapa orang yang menjaga duhanya?" Nanti semua orang tuh pada unjuk tangan. Saya. "Hai kalian, masuklah kepada surga dengan pintu duha." Masuk semua. Bagi orang yang melaksanakan puasa dua. Udah, nggak ada lagi, tutup. Nah kita tahu itu, tapi kita masih juga banyak ninggalin apalagi yang tidak tahu. Makanya itu tadi para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menjaga amalan-amalan sunnah. Di antara itu tadi yaitu sholat. Insya Allah dengan kita menjaga amalan sunnah ini, itu tadi biar atau supaya amalan sunnah ini menambali amalan fardu yang sifatnya kurang, pasti banyak kurangnya. Nah insya Allah tadi ditambali, apa kata Allah? "Hai malaikat, tunduru, lihatlah oleh kalian, apakah si fulan bin fulan ini, atau apakah aku ini memiliki amalan sunnah?" Itu dilihat sama malaikat. Oh ada dulu nih saya air pas waktu pengajian, bukan sunnah baik gitu kan. Oh ada dulu nih membuang sampah di pinggir jalan. Ada nih dulu nih nyelamatin orang pas waktu tol-tolnya habis. Itu dicatat, masya Allah. Makanya jangan menyepelekan amalan sunnah walaupun sedikit. Apalagi tadi misalkan sholat, nanti ditambali, tertutup semua. Insya Allah tuh masya Allah ya. Allah. Terus para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wali Tabrani, dan siapa orang yang melakukan sholat sunnah zuhur 4 rakaat, maka ka'annama ta'azzara bihinna min lailatiha, maka seperti melakukan sholat tahajud pada malamnya. Orang yang melakukan sholat sunnah duha 4 rakaat, maka ia seperti melakukan tahajud pada malamnya. Jadi kalau kita nggak tahajud di malam ini, lakukanlah duhurnya 4 rakaat.
maka sebanding dengan kita melakukan sholat tahajud pada malam hari atau pada malam itu, ya bisa dipahami ya. Jadi kalau misalkan malam nih enggak, malam nih saya enggak tahajud, memang sama suka juga enggak gitu kan. Misalkan, sok sibuk ya, semua duhur aja dah, kemudian 4 rakaat, silakan. Kalau misalkan malamnya ngantuk, makan siang mah enggak ngantuk kan. Masalahnya kalau siang mah lapar doang kan gitu masalahnya ya. Nah, soalnya terus dilakukan, kan lumayan ya. Biasanya kalau ada jeda iqomah ya, kalau masih agak kota kan maksudnya masjid umum itu mas ada iqomahnya kan gitu kan enak buat kayak gitu. Ini 6 menit nih, gak jelas, ada 2 rakaat kan gitu ya. Jadi bagus juga ada iqomah gitu ya. Jadi supaya dia tuh kadang-kadang kita nih sebagai yang di masjid, mau qomat lagi ada orang sholat kan gitu kan, kalau nggak ada iqomahnya gitu kan, nggak enak juga kan. Udah kita tungguin, ada lagi situ sholat lagi, gimana? Itu nggak ada iqomahnya kan, nggak ada iqomahnya begitu, ya betul. Ya udah kita ikutin lagi kan kasihan gitu kan. Terus kita takut ketegur orang juga, orang lagi sholat qomat ya. Padahal kita udah nungguin lama, dia mah yang komen, istilahnya baru masuk masjid. Ya udah kita masak. Ada lagi, kalau itu masalah. Ya, makanya penting iqomah ya. Jadi istilahnya dia mau sholat sunnah kayak apa kayak diikutin pada waktu itu bodoh amat, udah tinggalin aja, siapa salah dia datang belakangan kan gitu ya. Tuh, alhamdulillah. Jadi kadang-kadang ketemu ya dari seperti itu dari kejadian ya. Oh ini kurang ini dibikin ini lagi, ini kurang dibikin ini itu, alhamdulillah ya. Ada jeda iqomah ya. Padahal saya belum pernah lihat tuh keterangan harus bikin jeda iqomah, nggak ada. Itu nggak ada gitu kan. Masya Allah ya. Nah terus pada jalan nanti Allah Subhanahu Wa Taala tadi siapa orang yang melakukan sholat sunnah duhur qabliyah 4 rakaat dengan dipisah antara 2 rakaat itu dengan 1 salam ya. Jadi 2 rakaat salam, naik lagi 4 salam, maka ia seolah-olah melakukan tahajud pada malam harinya. Atau nama yang azza bihinna min lailatihi, atau ia seperti melakukan sholat tahajud pada malam itu. Dan siapa saja melakukan sholat sunnah isya ba'diyah 4 rakaat Kamis bihinna min lailatul qadri, maka ia seperti melakukan sholat sunnah 4 rakaat pada malam Lailatul Qadar. Bisa ngejaga nggak? Insyaallah ya. Ini diingat, gitu kan? Kadang-kadang ya juga saya lupa, kadang-kadang juga saya nih ngelakuin atau enggak, kadang-kadang ya namanya amalan sunnah tadi kan manusia, gitu kan? Jadi kalau kita bisa tuh menjaga ya, ba'diyah ini 4 rakaat, termasuk setelah isya, setelah zikir, kalau salam setelah salam, nah kita berdiri, Allahu Akbar. Sholli misalkan niat saya melakukan sholat sunnah ba'diyah isya Allahu Akbar. Setelah salam, nak berdiri lagi Allahu Akbar, gitu kan? Sampai seperti tadi 4 rakaat tuh ba'diyah isya ya. Maka kita seperti melakukan sholat sunnah 4 rakaat pada malam Lailatul Qadar. Masya Allah pahalanya ya. Itu luar biasa pada zaman rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nunggu-nunggu di bulan Ramadan, gak tahu nyampe atau enggaknya kita, kan begitu. Tapi dengan memperbanyak amalan sunnah, insya Allah banyak pahala-pahala sebenarnya. Cuma masalah kita itu gak tahu, ya. Kalau kita tahu, maka insya Allah kita mau melakukan, insya Allah. Kalau kita gak tahu, jadi kita gak mau melakukan. Kadang kita tahu aja, kagak kita lakuin, kan gitu ya. Lanjut. Wa man sama qala Ibnu Mas'ud, itu di situ. Laisa syai'un yaqdilu salatul lail min salatin nahar illa arba'an qabla dhuhri wa fadla'anna 'ala salatin nahar faqad salatul jama'a 'ala salatil wahid. Jadi tidak ada sesuatu yang membandingi salat malam dari salat siang, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur. Tuh. Jadi 4 rakaat sebelum zuhur itu membandingi salat malam. Membandingi sholat malam, jadi sholat sunnah malam dengan sholat sunnah siang itu tidak ada apa-apanya sholat sunnah siang dibanding malam. Tapi kalau ingin ada yang membandingi sholat sunnah di waktu malam, itu qabliyah zuhur 4 rakaat. Masalahnya kan kalau siang mah ya insya Allah sih nggak ngantuk banget ya. Tapi kalau malam kan itu tuh halangannya, ngantuk banget gitu kan. Makanya saking beratnya itu ya, masya Allah yang kita lakukan di amalan sunnah itu. Makanya kalau pengen ada yang membandingi, itu tadi qabliyah zuhur 4 rakaat kerjakan. Keutamaannya sholat nahar seperti sholat berjamaah atau sholat sendirian, saking dasarnya kepada keutamaannya itu pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan baginda Nabi SAW melamahkan pada saat ruku dan sujudnya di ketika beliau melakukan sholat sunnah duhur. Sebab innaha sya'atun tuqta'u biha abwabus sama'i tahibu ayyak sodali biha amalun sholihun. Apa kata Nabi? Jadi innaha pada sholat sunnah qabliyah duhur itu sa'atun, ada waktu yang dimana waktu itu tuqta'u biha abwabus sama', yaitu dibukakannya pintu langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pintu-pintu langit ya, pada waktu zuhur itu dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala semua. Abwab sama. Abwab itu jamak dari babun, abwab, af'alun. Yaitu pintu-pintu langit semua dibukakan oleh Allah. Di mana? Di saat waktu zuhur. Dibukakan oleh Allah. Fa'uhibbu ayyas'ada li biha amalun sholih, maka aku mencintai di mana ayyas'ada li biha amalun sholih, di mana amalan solihku atau di mana amalan solihku naik, aku sedang mengerjakan sholat sunnah. Itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tauhidu ayas ada limpi amalun solih, di mana amalan solihku naik, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diangkat ke langit, terus maka aku sedang melakukan sholat sunnah. Makanya Nabi itu kalau di qabliyah zuhur ya, itu ruku dan sujudnya itu lama. Itu maksudnya kenapa? Karena tadi di waktu itu tuh dibukakannya pintu-pintu langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa saja man shoma min kulli shahrin salasata ayyamin, dan siapa saja yang melakukan puasa di setiap bulan, yaitu 3 hari, faqad adha syam, maka sungguh ia telah melakukan haknya puasa. Jadi setiap bulan puasa 3 hari, maka sungguh ia telah melakukan haknya puasa. Mana 3 hari ini? Ayyamul bid, itu hari yang putih-putih. Mana hari yang putih-putih? Salasa asaro wa taliyaha illa fil hijjati, yaitu pada tanggal 13, 14 dan 15 dinamakan ayyamul bid, hari yang terang benderang. Kan biasanya kalau tanggal 13, 14, 15 nih kan ya, itu biasanya kan apa itu tuh bulan tuh pembuka ya. Bulan purnama. Nah itu di bulan purnama. Nah di bulan purnama itu dimana kalau kita diisi dengan puasa, maka insya Allah kita telah melakukan haqqal syam, yaitu haknya puasa. Dan sama saya seperti kita hanya melakukan puasa selama sebulan penuh. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pun juga dikala kita tidak puasa pada tanggal 13, 14 dan 15 ini ya, maka misalkan seumpama di awalnya atau setelahnya dapat saja kesunahan hapus ya, haknya berpuasa, tetapi tidak mendapatkan kesunahan ayyamul bid tadi. Itu jadi kalau kita puasa di tanggal 13 atau 15 dapat puasa sunnah ayyamul bid, dapat juga puasa haknya tadi selama sebulan. Jadi 2 keistimewaan gitu ya. Bisa dipahami ya? Nah, itu insyaallah ya. Ada jalan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan al-kisah ayyamul bid ini ya dipisahkan dalam kitab Majalis Saniyah kalau tidak salah. Jadi di mana Nabi Adam alaihissalam itu di saat atau di ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke surga, ke dunia, itu melintasi atau melewati matahari dan lain sebagainya kan, matahari itu Nabi Adam alaihissalam hitam karena saking panasnya sinar matahari itu hitam Nabi Adam alaihissalam. Bayangin orang gagah, cakep, gantengnya hitam gitu kan, gitu kan. Nah, di mana Nabi Adam alaihissalam ini menjaga puasa ayyamul bid ini, ya, itu tadi puasa ayyamul bid dijaga oleh beliau, selalu dilakukan oleh beliau setiap bulannya, maka Nabi Adam alaihissalam ganteng lagi, bersih lagi. Makanya kalau pengen ganteng nggak usah pakai apa itu namanya yang semprot-semprot itu aja puasa ayyamul bid ya, insyaallah tangling nantinya ya. Kata istrinya,
Ini suami kita keren aja. Apa sih hasilnya? Beauty. Amalannya adalah puasa ayamil bid. Masya Allah. Ya pada jalan kalau sebentar. Wa man qara'a kulla yawmin mi'ata ayatin faqad adaqal Qur'an. Dan siapa saja yang membaca setiap harinya 100 ayat, maka sungguh ia telah melakukan hak qiraat. Mana qiraatul munjiah yang 7 yang sifatnya lebih utama? 1. Alif lam mim tanzil. 2. Yasin, Shalat, Dukhan, Waqiah, Asr, Al-Muluk. Nah itu aula dibaca tuh. Ya. Ayat idza asbaha wa idza amsa awail hadid. Nah, dan dia membaca ketika di waktu pagi dan ketika di sore itu adalah awail hadid, surat Al-Hadid. Dan dia dengan surat Al-Hasr, surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas itu surat Qul huwallahu ahad, wal muawwadatain dan surat Falaq bin salasan 3 kali. Jadi intinya lah di mana kita ba'da surat subuh, kalau misalkan kita itu nggak ada kesibukan yang lainnya, maka duduklah dulu di musola, duduklah dulu di masjid, baca dulu tuh Yasin, baca dulu tuh Tabarok, baca dulu tuh Waqiah, baca dulu tuh Al-Muluk sebentar ya, insya Allah cuma 5 menit bagi yang hafal mah sebentar ya, nggak bakalan lewatin jam 6 sebentar ya, insya Allah. Nah habis itu tadi amalan-amalan apa sunnah zikiran ba'da subuh dan di waktu petang itu kan ada, itu diajarin di kitab Azkar An-Nawawi itu, masya Allah padilahnya ya, masya Allah itu banyak, saking banyaknya alhamdulillah kita suka tinggalinnya, masya Allah, saking banyak repot gitu. Jadi saking banyak repotan mana dulu hanya tahu-tahu udah siang aja. Itu saking banyaknya makanan, mana yang saya makan ya. Tahu-tahu udah kenyang duluan gak dimakan gitu. Saking banyaknya alhamdulillah, wah ini pahala, cukup nyimak doang. Enggak. Itu masya Allah tabarakallah. Yang kayak tadi ya, sebaik-baiknya orang yang dimana ia mendapatkan ilmu sedikit diamalkan, sedikit diamalkan. Kayak tadi kita insya Allah intinya apa? Saya juga mohon maaf ya, lagi belajar. Sebenarnya apa ini? Saya berbicara di pada jamaah semua tuh berat. Dalam artian satu, memang belum pantas gitu, belum pantas berbicara di depan para jamaah, apalagi menyampaikan seperti ini. Satu, saya juga lebih banyak kekurangannya daripada para jamaah semua gitu. Cuma ini aja nih, Pak Rahman sama Pak Asbani, pengajian nih. Itu kan saya ngikutin aja gitu kan. Nanti kalau salah, Pak Rahman tegur nih sama Pak Asbani. Ya, itu pada jalan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk menjaga tadi amalan sunnah. Wa man tasaddaqa fi jum'atin bidirhamin aw bima yusawi faqad adha as-shadaqah. Dan siapa orang yang melakukan sedekah pada hari Jumat berdirhamin dengan 1 dirham, 1 dirham itu berapa rupiah? Kalau dulu itu 1 dirham itu 400.000 berapa gitu. Ya, au bima yusawi maka ada sedekah, maka ya sungguh telah melakukan haknya sedekah. Maka alhamdulillah, ya, alhamdulillah. Saya banyak cerita tuh kalau di masjid suka ada yang ngobrol-ngobrol, di mana-mana setiap hari Jumat itu setiap masjid ada yang suka ngasih makanan. Ya. Alhamdulillah ada Kausar, ada terus di masjid-masjid tuh ada ya. Kalau makan ini makan itu banyak alhamdulillah. Jadi orang itu juga kalau lihat tuh sebelum sudah Jumat kalau saya suka keluar itu mohon maaf ya, pemulung itu banyak nasi, dapat nasi dan tangan banyak banget gitu. Jadi sudah alhamdulillah ya. Nilai ini masyarakat itu luar biasa, kan ya? Dimana di hari Jumat ini hari yang paling utama diisi dengan sedekah sekemampuan kan gitu ya, luar biasa. Terus para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena udah Isya dari tadi ya. Nah, jadi kita simpulkan para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mana kesimpulan pada perkumpulan kita di malam ini yaitu marilah kita hendak menjaga amalan-amalan sunnah, di antaranya adalah sholat sunnah, baik itu qobliyah maupun ba'diyahnya. Bukan saya sok sering menggunakan yang namanya siwak,
Ya, saya juga sering ketinggalan, sering nggak pakai, gitu kan? Nah, ini udah kita kaji ya dulu ya. Ini padilahnya luar biasa ya. Jadi diterima oleh iman. Kalau diterima oleh akal mah nggak bakal masuk sama kayak gini. Kata Nabi, kalau sampean makan enggak baca doa, maka akan ditemani oleh setan. Setan itu ikut makan. Dipikir-pikir sama kita, saya mau makan ya segini wae nasi teh. Ya. Nasi satu piring. Kita coba nih enggak baca doa, langsung aja makan. Nasinya kurang enggak? Enggak kan? Yang dimakan oleh setan itu apa ya sebenarnya? Betul enggak? Kalau dipikir sama kita, apakah dia makan nasinya? Apa dia makan rasanya? Rasanya juga sama kayak begitu kan? Sama. Kalau nggak diterima dengan iman, ya susah. Tapi kalau dia diterima dengan iman, insya Allah barokah. Oh, mungkin dari keberkahannya. Itu kan ciri-ciri orang yang makan apa itu tadi namanya dengan dia tidak membaca Bismillah, tidak mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, asal makan wae itu kan ditemani oleh setan makan. Oh, itu makan banyak tapi dia kenyang-kenyang. Awas-awas nih kalau orang makan banyak kenyang-kenyang. Siapa tahu setannya ikut makan gitu. Ya, masalah yang habis makan ada. Makanya kalau di kitab Riyadhus Shalihin, lihat terjemahnya. Orang kok itu ada ketika makan gitu kan. Sekarang mah zaman gampang, Pak. Sebenarnya sekarang zaman gampang, ya. Cuma masalahnya itu malas. Karena mau zaman gampang. Bapak punya HP semua masing-masing. Ada YouTube-nya, ada kuotanya. Tinggal di situ klik. Mau amalan sunnah, mau apa ya buat. Ini aja makan bisa, kan gitu kan? Atau misalkan, Pak, belajar dulu kalimat nahunya, sarofnya, apanya ribet. Silahkan keburu kita apa itu namanya ditinggalin anak-anak gitu kan ya. Jadi ribet, udah aja beli terjemahnya gitu kan, dibaca. Misalkan kalau ini tanya sama hari ini Jo, emang bener ya kayak begini saya paham kurang mana? Oh nanti didiskusi kayak gitu. Jadi sekarang tuh yang misalnya kita yang malas ya, ini zaman instan Pak. Kenapa? Udah akhir zaman, diskon dipermudah. Itu tinggal masalahnya kita, gitu kan. Dulu mah gak ada terjemah susah, sulit dulu mah. Kertas juga dulu mah dah. Orang tua saya dulu itu satu kitab sampai 4 orang Pak. Itu kitab ambil sampai kitab nahwu, satu kitab 4 orang turun menurun karena gak ada cetak di mana. Mesti ditulis. Terus kalau udah ngaji nih, kamu kalau ngaji jangan ditulis-tulis ya. Nanti buat adik kamu ini kagak kelihatan lapatnya gitu kan. Itu gak ditulis. Nanti gak ada. Itu 4 orang keturunan yang terlahir di almarhum karena dia nggak jadi kiai kita bilang gitu ya. Kalau ngaji itu mohon maaf ya, nggak ini maaf saya nggak dia ini diisi koma di ngajinya, nggak jadi ustaz, nggak jadi kiai, kita bisa hilang gitu. Jadi hilang tuh di almarhum yang keempat itu. Kita ambil di mana yang dulu waktu almarhum abah kiai? Nggak tahu dah di mana saya dulu tuh naruh, nggak peduli gitu ya. Masya Allah, karena banyak kita. Yang lebih bagus percetakan ada ini juga banyak, ya daripada zaman Subhanahu Wa Taala. Itu tadi kesimpulannya. Awas ya sekali lagi bahwa patokan kita adalah sholat di mana orang hisab. Jika ada kekurangan sifatnya yang fardu, maka Allah Subhanahu Wa Taala suruh melihat kebaikan kepada amalan sunnah. Apa itu sunnah? Apa aja sifatnya? Mau puasa, mau sholat, mau di sedekahnya, mau dan lain sebagainya. Makanya jangan malas. Walau itu hanya istilahnya apa sebesar kotoran kuku, kebaikan lakukan. Siapa tahu itu bisa manfaat nanti kembali kekurangan keperluan kita. Masalahnya kekurangan keperluan. Tadi namanya dengan kesunahan. Tapi kalau sholatnya belum, nggak ada, itu bukan tambalin. Kita nih nyuruh orang buat bang, bisa nggak jahitin sarung saya yang bolong? Ya, bakal jahit. Oh bolongnya kecil, tambah kejahit. Bang bisa nggak nambalin ini sarung saya yang sobek? Sama itu si tukang jahit, buset. Ini mah sobeknya gede banget. Ini bapak mohon maaf ya bang, bukan bisa ditambalin bang. Ini mah lem biru ya. Digituin kita sama tukang jahit yakin gedenya tuh. Ya itu agak nggak mau ngerjain gitu ya. Saya pahami ya.
Nah, pada Allah Subhanahu wa taala, nah sebelum kita memulai, sebelum kita mengakhiri dari pemuda karah kita, insya Allah di makalah yang ke berapa malam ini? 7. Yang ke-7 ya. Nah, kalau umat saya rumah lalu, nah insya Allah di panjang umur di ahad yang akan datang kita akan bahas itu. Nah, sebelumnya kita di mana mengakhiri ini, kita yuk doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa lagi yang putus doa, kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi atas perkumpulan kita ini, mengampuni segala dosa kita, dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita, dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, rezeki yang bermanfaat, rezeki yang berlimpah untuk ibadah, serta semoga Allah SWT menjaga melihara kita dari fitnah dunia dan fitnah akhirat, serta juga mudah-mudahan baik kita, keluarga kita, dan tetangga kita, wabil khusus ya wilayah bumi anggrek yang juga tidak ada di umumnya seluruhlah bangsa kita ini oleh Allah SWT jadikan bangsa yang thayyibah warabul ghafur, dan juga diselamatkan oleh Allah SWT serta dihilangkan dari wabah penyakit COVID-19 virus corona ini. Nasallu al-ijabah pada al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan saya mohon maaf apabila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.